Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Aci Muhammad. Kali ini kita akan belajar struktur atom. Ya, struktur atom. Nah, berbicara struktur atom, tentu ini berawal dari pertanyaan para ahli di zaman dulu ya, yang bertanya tentang apa sih yang menyusun suatu zat ya. Mungkin kita juga sekarang bertanya, zat itu disusun oleh apa sih? Kalau kita melihat sebuah komputer misalnya, tentu ketika kita bertanya apa sih yang menyusun komputer itu, tentu kita akan sangat mudah menjawabnya. Misalnya komponen komputer itu ada hard disk, ada RAM, prosesor, motherboard, dan lain-lain. Tetapi ketika kita berbicara apa sih yang menyusun prosesor itu, atau unsur apa sih yang menyusun prosesor, nah ini tentu harus kita selidiki ya, atau kita telusuri ya, atau kita cari literasi yang sesuai untuk memahami struktur suatu materi. Nah, pada kesempatan kali ini ya, kita akan berbicara atau belajar mengetahui struktur suatu atom. Nah, para ahli yang pertama yang sampai sekarang ditulis adalah Demokritus ya, yang bertanya tentang apa sih yang menyusun suatu zat. Nah, Demokritus berdasarkan tentu penelitian di saat itu ya, dia menemukan bahwa atomlah yang menyusun suatu zat. Atomlah bagian terkecil dari suatu unsur. Nah, tentu para ahli berikutnya bertanya-tanya, apa benar atom ini merupakan komponen atau partikel terkecil dari suatu unsur? Nah, tentu para ahli berikutnya itu melakukan penelitian ya. Salah satunya adalah J.J. Thomson ya. Thomson pada 1897. Nah, Thomson ini melalui penelitiannya itu menemukan partikel penyusun atom yang namanya elektron. Nah, Thomson ini melalui percobaannya ya, percobaan tabung katoda ketika itu menemukan bahwa di dalam atom itu ada muatan positif ya, atau atom itu diibaratkan sebagai bola pejal yang bermuatan positif dan tersebar elektron bermuatan negatif di dalamnya. Jadi kalau digambarkan ya kira-kira seperti ini ya. Jadi atom menurut Thomson ya, itu ada muatan positif di dalamnya dan juga ada sebaran muatan negatif yang dia namakan elektron. Nah, partikel kedua penyusun atom ya, dalam atom ternyata ada inti atom. Ini tentu berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh yang ahli kimia atau ilmuwan ya, ketika itu namanya Ernest Rutherford. Nah, berdasarkan percobaan yang menggunakan sinar gamma, maka Rutherford itu menemukan konsep teori atom yang dia nyatakan bahwa atom itu terdiri dari muatan positif. Di dalam inti atom itu bermuatan positif. Dan elektron bergerak di sekelilingnya, bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jadi bergerak yang tidak teratur ya. Ya kira-kira kalau digambarkan diilustrasikan seperti ini. Ini inti atom, nah ini pergerakan elektron ya melalui lintasan tertentu. Nah, ini lintasan ini yang nanti akan dibahas berikutnya. Nah, pada saat itu Rutherford melakukan percobaan menggunakan zat radioaktif ya, yang ada dikenal dengan sinar alfa, beta, dan gamma. Nah, pada saat itu ada sinar-sinar, ada yang diteruskan, ada yang dibelokkan, ada yang dipantulkan. Nah, tentu yang dipantulkan ini mereka bertanya, apa sih yang menyebabkan sinar yang ia tembakkan ke plat tipis itu dipantulkan? Nah, itu Rutherford berkesimpulan bahwa itu adalah inti atom. Ya, jadi ketika sinar alfa itu ditembakkan kena inti atomnya, maka sinar itu akan dipantulkan atau dikembalikan gitu ya. Itu sehingga di dalam inti atom ya, itu ada atom bermuatan positif ya. Nah, berikutnya ada lagi proton ya. Jadi tadi ada elektron, ada muatan positif ya. Nah, ada proton. Nah, ini yang menemukan adalah Goldstein ya. Itu percobaan baru ya. Ini juga tentu berdasarkan temuan awal dari Rutherford tadi, maka Goldstein itu menemukan proton. Proton ya. Ya, itu partikel yang ketiga. Nah, berikutnya
kita lanjutkan ke lambang atom ya. Jadi berdasarkan temuan para ahli dari mulai Democritus, Thomson, Dalton, Goldstein, Chadwick, maka sampai ke teori atom berdasarkan mekanika kuantum, teori atom yang modern gitu kan, yang berdasarkan dualisme partikel gitu ya. Maka sampai saat ini dikenal dengan lambang atom ya yang digunakan ya untuk memudahkan mengenali bahwa atom ini nomornya sekian, lambangnya ini dilambangkan seperti ini. Ini X, ini lambang atom, Z ini nomor atom. Jadi setiap atom itu ada nomornya, nomor atom dan nomor massa yang A ini. Yang A ini nomor massa, ini yang Z nomor atom. Nah, ternyata nomor atom ini itu menyatakan jumlah proton dan juga jumlah elektron di dalam suatu atom. Oleh karena itu, ketika nomor atomnya misalnya 1, maka atom itu memiliki 1 elektron dan 1 proton. Nah, berikutnya adalah neutron. Nah, neutron di sini itu merupakan gabungan daripada nomor atom nomor massa ya. Nomor massa itu merupakan gabungan daripada nomor atom dan neutron. Ya, tentu neutronnya adalah nomor massa dikurangi nomor atom. Misalnya ini natrium ya. Natrium itu salah satu unsur yang ada di garam gitu ya. Itu nomor atomnya 11. Maka di dalam atom natrium itu ada 11 proton dan 11 elektron. Dan neutronnya tentu adalah 23 kurang 11 atau ada 12 neutron. Nah, itu ini yang harus dipahami ya. Simbol atom seperti ini ya. Nah, berikutnya konfigurasi elektron. Lalu bagaimana susunan elektron di dalam atom? Nah, itu selanjutnya dikenal dengan istilah konfigurasi elektron. Nah, di dalam atom itu sampai sekarang diyakini itu memiliki lintasan-lintasan seperti yang Dr. Put bilang tadi, yang terdiri dari sekarang diberikan lambang. Yang pertama ada inti atom ya. Nah, setelah inti atom itu ada lintasan elektron yang dinampakkan dengan kulit K gitu atau lintasan K. Berikutnya ada lintasan L atau kulit L, berikutnya ada kulit M dan kulit N. Nah, masing-masing lintasan itu ternyata memiliki kemampuan untuk menampung sejumlah elektron. Elektron ya, yang dirumuskan dengan ini ya, 2n-2. Ini artinya kulit N berarti kulit N itu kan kulit K itu kan kulit pertama. Kulit pertama berarti kulit 1 ya. 2 kali 1 pangkat 2 berarti 1. Nah, kulit pertama ini maksimum 2 elektron. Kulit L ini kulit kedua. Nah, kulit kedua berarti 2 kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4 kali 2 8. Dan kulit K, L, M tentu 2 pangkat 3 itu 8 kali 2 ini kulit N pangkat 2, N-nya itu 3 pangkat 2 itu 9 kali 2 18. Ya, kira-kira seperti ini ya. Jadi kulit K itu 2 elektron, kulit L itu 8 elektron, kulit M 18 elektron ya, dan kulit keempat itu 32 elektron. Nah, adapun cara-cara penentuan konfigurasi elektron ya. Pertama, kulit K itu maksimum ditempati 2 elektron. Nah, kulit L itu maksimum ditempati 8 elektron. Artinya kalau misalnya nomor atomnya 9, maka konfigurasi elektronnya adalah 2 7 ya. Nah, kulit keempat itu maksimum ditempati 18 elektron. Jadi tidak ada yang misalnya jumlah elektron terakhirnya itu 19, nggak ada. Jadi 18 terus baru 1. Ini ya kira-kira seperti ini. Ini hanya ilustrasi saja, jadi bukan berarti atom itu seperti ini ya. Nah, ini contoh ya. Ya. Oh, ini tadi ya. Nah, ya ini contoh ya soal misalnya. Tentukan konfigurasi elektron atom-atom berikut ini. Yang pertama oksigen. Oksigen nomor atomnya 8 ya, 8. Maka 8 ini, oksigen ini memiliki 8 elektron.
8 elektron ya. Kalau kita buat tabel seperti ini. Jadi 8 elektron itu tersebar di kulit K ini 2 dan kulit L 6 ya. Sementara kalau natrium itu nomor atomnya 11, berarti jumlah elektronnya juga 11. Dan konfigurasi elektronnya ini 2 ya, 2 di kulit K, 8 di kulit L dan 1 di kulit M. Jadi ada 3 lintasan seperti ini. K, L, M. Nah, yang ketiga misalnya sulfur, belerang ya, belerang nomor atomnya itu 16, maka jumlah elektronnya juga 16. Nah, konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 6. 6 ini kulit terakhirnya. Nah, jumlah lintasannya ada 3. Terus kalsium. Ini jumlah elektronnya 20 karena nomor atomnya 20. Nah, di sini sudah terlihat perbedaannya. Nah, di kulit K itu 2, di kulit L itu 8. Nah, kulit M itu meskipun dia maksimum menampung 18, tetapi tidak bisa diisi 18 karena kurang dari 18 elektron. Karena kurang dari 18 elektron maka diisi 8. Jadi kulit ketiganya diisi 8 dan kulit keempatnya diisi 2. Ya, seperti ini tadi ya. Peraturan ini ya. Jadi kulit pertama maksimum 2 elektron, kulit kedua ya maksimum ditempati 8 elektron dan kulit keempat atau kulit N maksimum ditempati 18 elektron. Itu. Nah, bagaimana jika nomor atomnya 80 tadi ini ya. Jadi kalau 20 ke atas tadi seperti ini. Ya, 18 kulit M ya, itu diisi 18 jika elektron yang tersisa lebih dari 18. Kalau kurang dari 18 itu diisi 8. Nah, berikutnya sisanya jika kurang dari 8 elektron. Ya, kulit keempat pun sama. Itu akan diisi 32 jika elektron yang tersisa itu lebih dari 32. Kalau kurang bagaimana? Kurang berarti diisi 18, 8 dan sisanya. Itu ya. Nah, ini contohnya, misalnya contoh konfigurasi elektronnya ya, kalau misalnya germanium itu nomornya 32, maka di sini jumlah elektronnya kan 32. Kulit K itu 2, kulit L 8, kulit M ini 18. Nah, ini sisanya tentu 4 karena 32. Nah, ini 34 juga sama. Ini 2, 8, 8, 19. Nah, beda dengan strontium. Nomor atom 38, otomatis jumlah elektronnya ada 38. Maka konfigurasinya 2 di kulit K, 8 di kulit L, 18 di kulit M. Nah, ini di kulit N ini kan meskipun dia bisa menampung 32, karena sisanya kurang dari 18, ini hanya 10, maka di sini diisi 8 terus terakhirnya 2. Jadi ada 5 lintasan yang terdapat pada atom strontium itu. Begitulah dengan radium dengan nomor atom 88 ya. 2, 8, nah 18 cukup. Nah, ini 32. Tetapi berikutnya ya di sini 18, 8 dan 2. Ini ada 7 lintasan. Ya, itu struktur atom dan konfigurasi elektron ya. Ya nanti atom itu kalau di sekarang itu sudah dibuat tabel seperti ini. Ini namanya tabel periodik unsur, dan konfigurasi elektron itu nanti ada hubungannya dengan tabel periodik unsur. Misalnya ini golongan 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, 3A, 4A, 5A dan seterusnya. Nah, demikian untuk pembelajaran struktur atom dan konfigurasi elektron ya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.